hole in the wall with a mattress. Funny when you want it, suddenly you have it. You find out that your goals just. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat mengerjakan tugas pada hari ini. Salawat beserta salam tak lupa pula kita sanjungkan kepada Nabi besar, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang yang dapat kita rasakan pada saat ini. Perkenalkan, nama saya Fitratur Rahmah dari Fakultas Adab dan Humaniora, jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Saya akan menjelaskan materi tentang sistem kekerabatan Minangkabau. Manusia adalah makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan sesamanya. Manusia dalam hidupnya tidak hanya membutuhkan keberadaan manusia lainnya. Lebih dari itu, manusia menjalin hubungan sesamanya dalam berbagai bentuk ikatan. Salah satu bentuk ikatannya ialah perkawinan. Perkawinan tidak hanya menghubungkan antara laki-laki dan perempuan pada suatu keluarga. Namun demikian, perkawinan dapat mempertalikan antara pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan. Bahkan lebih luas lagi. Perkawinan dapat menghubungkan antara dua kelompok besar yang disebut dengan klan atau suku. Kebudayaan Minangkabau adalah kebudayaan yang strukturnya unik. Apabila kebudayaan menganut sistem patrilineal, maka kebudayaan Minangkabau menganut sistem patrilineal. Matrilineal adalah suatu adat masyarakat yang mengatur alur keturunan berasal dari pihak ibu. Kata ini sering disamakan dengan matriarkat dan matriarki, meskipun pada dasarnya artinya berbeda. Matrilineal berasal dari dua bahasa Latin, yaitu mater yang berarti ibu dan linea yang berarti gadis. Matrilineal dapat kita artikan mengikuti garis keturunan yang ditarik dari pihak ibu. Sementara itu, matriarkat berasal dari dua bahasa Yunani, yaitu mater yang berarti ibu dan arsian yang berarti memerintah. Jadi matriarki berarti kekuasaan berada di tangan ibu atau di pihak perempuan. Dalam adat matrilineal, anak dapat menghubungkan diri dengan ibunya berdasarkan garis keturunan perempuan. Sistem kekerabatan ini, anak juga dapat menghubungkan diri dengan kerabat ibu berdasarkan garis keturunan perempuan yang disebut unilateral. Dalam masyarakat yang susunannya matrilineal, garis keturunan ibu dipandang sangat penting, sehingga menimbulkan hubungan pergaulan keluarga yang jauh lebih rapat dan meresap. Di antara para warganya yang seketurunan dengan garis ibu menyebabkan tumbuhnya konsekuensi yang lebih besar daripada garis keturunan bapak. Kemudian, perkawinan eksogami. Eksogami adalah sebuah aturan sosial perkawinan yang hanya diizinkan di luar sebuah kelompok sosial. Kedua belah pihak atau salah satu pihak yang menikah tidak lebur ke dalam kaum kerabat pasangannya. Kelompok sosial tersebut mendefinisikan cakupan dan pendirian eksogami, aturan dan mekanisme yang diberlakukan berlangsung secara berkelanjutan. Beragam suku bangsa yang ada di Indonesia, maka beragam pula tradisi dan hukum pada masyarakat Indonesia, termasuk dalam hal perkawinan. Pada masyarakat Minangkabau terdapat prinsip eksogami suku dan eksogami kampung. Seseorang yang ingin menikah dituntut untuk mencari pasangan di luar sukunya. Seperti anggota masyarakat yang mempunyai suku Caniago tidak boleh kawin dengan suku Caniago. Larangan kawin seperti ini sudah merupakan ketentuan yang sudah diterima secara turun-temurun di masyarakat yang disebut kawin pantang.
Penerapan kawin pantai ini tidak sama antar wilayah Minangkabau. Sesuai dengan pepatah Minangkabau, lain lubuk lain ikannya, lain nagari lain pula adat istiadatnya. Orang Minangkabau menganut sistem residensi matri lokal, yaitu seorang laki-laki telah menikah, ia akan tinggal di rumah istrinya. Statusnya dalam keluarga istrinya adalah orang datang atau sumandu. Residensi matri lokal merupakan konsekuensi dari perkawinan eksogami. Perkawinan eksogami meletakkan para istri pada status yang sama dengan suaminya. Kemudian, konsep tentang harta pada adat Minangkabau. Setiap suku di Minangkabau pasti mengenal istilah sako, pusako, dan sangsoko sebagai gambaran utuh konsep adat tentang harta yang dijadikan praktek kehidupan beradat. Sako ialah gelar kebesaran adat atau seumpamanya yang diberikan kepada keturunan atau mengikut tali darah matrilineal. Dalam adat Minangkabau, harta pusaka diturunkan atau dipusakakan kepada anak perempuan dari garis keturunan ibu. Manakala sako atau gelaran adat akan diturunkan kepada anak laki-laki tertua pada garis keturunan ibu. Semua ini dilakukan untuk mendukung adat komunal, bukan individual. Pusako ialah harta pusaka yang terdiri dari harta kekayaan dan harta kekuasaan adat. Harta kekayaan adalah berupa emas, perak, dan ternak peliharaan. Sedangkan harta kekuasaan adat adalah berupa wilayah teritorial yang berupa hutan tanah, sawah ladang, pandam kuburan, lebuh tepian atau pemandian, rumah tangga, dan korong kampung dan isinya yang dibatasi oleh kawasan tanah. Hamka menyebut harta ini dengan istilah harta tua. Dalam materi ini terdapat perdebatan tentang sistem matrilineal. Pakar hukum adat dan hukum Islam Universitas Indonesia mengatakan sistem patrilineal dan sistem matrilineal tidak diterima dalam syariat Islam. Menurutnya, Al-Quran menghendaki kemasyarakatan bilateral atau parental. Kemudian terdapat perdebatan pada perkawinan eksogami, residensi matri lokal, dan pembagian harta. Dalam residensi matri lokal, sistem perkawinan ini menuai perdebatan pada kalangan masyarakat Minangkabau. Tapi eskalasi perdebatan tidak terlalu tajam, sebab pantang bagi masyarakat Minangkabau memperdebatkan hal ini di ruang publik. Dengan demikian, suasana kebatinan masyarakat Minangkabau tidak dapat disembunyikan. Kadang isu ini muncul dalam berbagai peristilahan dan pantun-pantun satiri. Perdebatan yang berlangsung di seputar sistem perkawinan ini antara lain tentang sistem residensi matri lokal yang dianggap pada status kewibawaan laki-laki atau suami dalam keluarga. Sistem residensi matri lokal ini juga dianggap oleh penentangnya sebagai bentuk pengabaian terhadap agama. Dalam sistem perkawinan, terdapat perdebatan antara sistem perkawinan adat pada masyarakat Minangkabau dan hukum Islam. Permasalahan dalam penelitian ini adalah hukum waris Islam terhadap hukum waris adat pada masyarakat Minangkabau. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa masyarakat Minangkabau setelah masuk Islam menerapkan dua sistem waris, yaitu untuk warisan tinggi yang diwarisi oleh sistem warisan kolektif matrilineal dan untuk warisan rendah yang diwarisi oleh sistem individual atau bilateral. Baiklah, itulah materi dari saya, yaitu sistem kekerabatan Minangkabau. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.